Dok nantiara pala kere basa mune. Halo Bang Juma, shalom. Ya, salam. Gimana kabar? Baik. Umpat topolei. Bang Juma, udah sehat? Ya, sehat. Syukurlah. Dari mana Ibu Tiara dari mana, Bu? Dari Konoha. Oh, dari Konoha. Yes. Dari sekte mana di Konoha? Sekte apa itu ya? Ya, sekte Katolik, Protestan atau Advent kah? Saya agak BP Protestan. Emang GP? Oh, Protestan. Bang Juma ini kadang-kadang Ibu bisa menjelaskan tidak siapa nabi yang mengajarkan HGB? HGB hak guna bangunan kan itu ya? HGB. Apa itu HGB? Hak guna bangunan tadi Ibu bilang sekte dari HGB. HGBP. Oh, HGBP. Ya sudah Ibu Iya. jelaskan. Nabi mana yang mendirikan aliran kepercayaan HKGP? Nah, silakan. Nabi. Iya. Nabi Musa. Mana ada Nabi Musa mendirikan agama HKGP? Loh, Ibu, setiap kadang semua Kristen, bukan HGBP aja. Iya, di mana Nabi Musa mendirikan agama HKGBP Kristen? Dengar ya, Bang Juma. Ya, dengar ya. Dengar. Setiap aku ngomong harus disimpan dalam hatimu, sayangku. Mati meja. Iya, lanjut. Di mana dalilnya? Dengar Nabi ya, Musa Bang mendirikan Juma. agama Kristen? Iya. Allah berkata, Musa, kamu harus mendirikan apa namanya itu ya? Saya nggak bawa Alkitab pula ya. Bang Juma, mendirikan tempat ibadah, Bang Juma. Jadi yang mendirikan itu agama Kristen itu, ibadah itu, ya Musa, Bang Juma. Mengerti kan? Mana dalilnya Musa mendirikan HKGB? Bukan HKBP aja loh Bang Juma. Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Kok Dalilnya HKBP mana? aja sih? Iya, HKBP aja dulu. Mana dalilnya? Nabi gitu, HKBP. Nah, Yang aku tahu mendirikan Kristen itu si Musa. di mana dalilnya? Ya bacalah di Perjanjian Lama. Iya, di mana itu? Oh, kok kayak gitu ceritanya, kok baca dari Perjanjian Lama? Di mana dalilnya, Ibu? Aku nggak bawa Alkitab pula ini. Sedang kerja. Lah, Roh Kudusnya kemana? Tidur. Roh Kudus lagi tidur. Roh Kudus lagi tidur. Sembunyi dalam hati lah Bang Juma. Ibu ini gimana sih? Jangan bercanda dong. Masa Nabi Musa mendirikan agama Kristen? Ya, ya memang itulah kenyataannya. Ngapain pula kita bohong-bohong Bang Juma? Berbohong itu nggak dibolehin Bang Juma. Ini Ibu sedang berbohong. Bang Juma harus apa? Sering-sering baca Alkitab Bang Juma. Perjanjian Lama aja dulu baca. Nabi Musa nih diajarkan ya Bu ya, di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Musa dan kaumnya, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Mana Bani Kristen? Mana Ibu? Bu, dalam Al-Quran
Wa isqala Musa ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Membaca sampai bawah lah Bang Juma. Sampai mana Perjanjian kita harus- lama, perjanjian lama. Ulangan 33 nomor 4, hukum yang datang kepada Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Yakub. Yakub. Ya. Kalau Bang Juma membaca Alkitab itu, jangan aja sepenggal-penggal aja. Baca Masih semua, mending biar saya tahu membaca jalannya, Bang Juma. daripada ibu. Aku tidak bawa Bible di sini, aku lagi di tempat kerja. Masih mending Bang Soma lo. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Hukum yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak aku berikan kepada bangsa lain. Yakub itu siapa Bang Juma? Yakub itu anaknya daripada Nabi Abraham, cucu Yakub. Cucu Abraham, Abraham. cucu Yakub. Iya. Aku mau tahu aja Bang Juma. Iya, jadi Kamu agama pintar. Kristen ini didirikan oleh siapa? Agama Kristen ini. Musa. Alamak, Iya. Kalau Bang Juma nggak mau terima itu urusan Bang Juma. Yang penting bukan nggak mau terima ibu. Itu memang itu diketawain adanya. diketawain Musa. orang. Yesus aja tidak mendirikan agama Kristen, kok Musa pula yang Iya. mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus mendirikan agama Kristen, berarti dia itu kan bukan Tuhan. Karena Tuhan itu nggak punya agama Bang Juma. Mati meja. Berarti agama Kristen ini tidak didirikan oleh Yesus. Iya. Siapa yang mau datang kepada Yesus, berarti dia itu seorang Kristen. Ya Bang Mati Juma. meja. Itu hanya salib itu. Itu hanya lambang aja Bang Juma. Seperti kalian kan itu bintang sama bulan kan itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Agama Silakan Kristen kamu itu ibu, terima loh Bang Juma. agama Kristen itu pertama ibadah Minggu, Natalan, apalagi memperingati kematian Tuhannya, memperingati kelahiran Tuhannya. Tuhannya mati, Tuhannya ditampar, Tuhannya ditonjok, Tuhannya diludahin, Tuhannya dicelutin pakaiannya, kemudian apalagi digantung, ditombak, dibunuh, dikubur, hilang mayatnya, keluar dari kubur. Itu ajaran siapa? Nabi mana yang mengajarkan itu ibu? Nabi mana? Kok Nabi Musa pula? Mana ada Nabi Musa mengajarkan Tuhan mati? Bu. Tuh Yesus bukan mati loh Bang. Yesus itu mati, kenapa? Supaya kita mati dan terangkat lagi. Yesus Bang itu Juma. bukan mati Tapi katanya. kalau di Yesus itu agama mati Bang kenapa? Juma, kalau di agama Bang Juma, kalau mati nggak bangkit lagi. Itu artinya Tadi ibu Bang mengatakan Juma. Yesus itu tidak mati. Ujung-ujungnya Yesus mati karena apa? Kan lucu ibu ini. Coba ibu pegang pusatnya dulu ibu. Coba ibu. Bang Masih ada Juma nggak gini pusatnya? loh Bang Juma ceritanya. Jangan-jangan itu, Bang pusatnya Juma. hilang. Bang Juma. Begini ceritanya Bang Juma. Makanya dengar aku ngomong. Dari Begini tadi masa aku nggak ceritanya. dengar ibu. Ya. Ada aja ibu ini. Kenapa Yesus harus mati? Ya. Semua Kenapa harus mati? Kenapa harus mati? Kenapa? Siapa yang mengharuskan? Siapa? Ayo, kena ibu ini. Bang Siapa Juma. yang mengharuskan Yesus mati? Gak usah dulu kamu Yang jawab. Bang mengharuskan- Juma. Biarkan aku ngomong dulu. Yang mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Di mana dalilnya? Nah, Iya. kena ibu. Nah. Mana dalilnya? Aku ngomong aja dulu ya. Nanti. Iya. Loh, kok nggak percaya Bang Juma ini? Dalil. Bang Juma dengar aku Ibu- ngomong dulu. Kamu nggak apa? Dalil Belum dulu, selesai dalil, aku dalil. ngomong, kamu udah ngomong. Dalil. Itulah sifat Bang Juma. Bang Juma dengar aku ngomong dulu baru kamu baru Dalil, apa, dalil, ngomong. dalil. Kalau tidak ada dalil, pantat ayam juga bisa ngomong. Iya. Siap. Karena adalah dalilnya Bang Juma. Nah, coba silakan. Saya ingin dengar. Dengar ya Bang Juma. Ya. Kamu bilang kan Yesus mati kan? Ya Yang kan? bilang Yesus mati kan Yesus ibu. mati. Kenapa harus Yesus mati Bang Juma? Nah, siapa yang mengharuskan? Ya,
Ya Allah yang memang harus Dalil. mati dia. Dalilnya mana? Allah mengharuskan Yesus mati. Di mana tertulis? Ya. Aku nggak bawa Alkitab Bang Juma. Tapi itulah Bang Juma, nggak ada yang reka-rekan, nggak ada yang apa. Memang itu Bang Juma. Oh, jadi ibu hanya mereka-reka aja nih bahwa Enggak. Yesus harus mati. Dengar aku Yang ngomong. mengharuskan Yesus mati siapa? Allah. Nah, di mana dalilnya? Bacalah di perjanjian lama Bang Juma. Kok Yesus harus mati di perjanjian lama? Dalilnya Tuhan menginginkan di perjanjian lama, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Apa kata Elohim? Yesus Jangan kau bunuh. Bang Juma, itulah Bang Juma ini. Ya. Jangan kau bunuh, itu artinya Bang Juma, kau itu di dunia ini jangan kau bunuh orang manusia Bang Juma. Sekalian begini, biar sekalian pamer cincin. Jangan kau bunuh. Ulang. Jangan kau bunuh. Bang Juma, Keluaran cincinmu 23. itu berisi itu ya. Bercanda. Halo. Ibu. Berisi Bang itu Juma. cincinmu itu Bang Juma. Iya berisi. Shalom. 1 kilo. Iya kan? Iya, Berisi salmon, kan Bang. aku Silakan. kulihat itu Bang Juma, cincinmu itu ada isinya. udahlah, jangan lari ke situ. Saya cuma bete aja ini. Sedikit Dengarkan lagi aku saya dulu Bang Juma, biar kamu paham. mau izin ibadah. Oke, saudara Josafat yang mengajarkan agama Kristen itu nabi mana, Bang? Bukan nabi sih Bang, kalau menurut saya. Lalu lebih ke siapa abangku? lebih ke Yesus gitu. Artinya gini, Kristen itu melambangkan oleh Yesus. Artinya ajaran-ajaran dan juga apa namanya? Istilahnya yang berasal dari Kristus gitu, Bang. Artinya ya Yesus yang berbuat suatu Iya. hal-hal yang gimana lah Mungkin- artinya. Mungkin abangku bisa nunjukkan, mungkin bisa abang buktikan di mana Yesus mengajarkan kekristenan gitu. Kan kita berbicara mengenai skala nabi. Nabi itu yang menyampaikan wahyu. Yang Bukan. menyampaikan wahyu. Bukan, maksudnya bukan Yesus yang mengajarkan kekristenan gitu, Bang. Artinya Kristen itu bagus. sebagai lambang atau juga rujukan yang mengarah kepada Yesus. Artinya Iya. Yang Jadi kita- Kristen ini membuat satu kelompok komunitas dengan membentuk aturan-aturan agama, lalu menjadikan tokoh Yesus sebagai orang yang dinomorsatukan di dalamnya. Betul? gimana, Bang? Jadi orang Kristen ini adalah perkumpulan orang-orang yang melantik atau mengangkat Yesus sebagai tokoh. Aku siap, syukran. Gimana ya, Bang, Tetapi- jelasinnya? Ya kan saudara saya menjelaskan Yesus tidak mengajarkan kekristenan, tapi pada faktanya Kristen ini adalah satu komunitas yang membentuk diri kemudian menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, sedangkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan ini. Contoh ibadah Minggu, Natalan, memperingati kelahiran, kematian dan seterusnya. Yesus tidak pernah mengajarkan itu kan? Artinya Artinya kan itu semua sesuatu hal yang nyata gitu, Bang. ya Yang terjadi nyata di bumi. diajarkan oleh pendiri Kristen, betul ya. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan hal tersebut. Diajarkan. Yesus nggak Co- perlu contoh. begini. Yesus nggak Diajarkan perlu atau tidak diajarkan, Bang? Diajarkan. Kalau Bang Sirat ini diajarkan atau tidak? Kalau menurut saya Yesus nggak perlu seperti sebagai guru kepada murid gitu yang diajarkan kawar Yesus kan menulis mengatakan, begini. saudaraku, Artinya, ya bagaimana, Bang? Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 14:12, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Berarti Ya benar. berarti kalau Kristen ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus, maka Yesus tidak pernah melakukan prosesi keagamaan Kristen. Begitu juga sebaliknya. Kalau Yesus tidak pernah melakukan
Kalau Yesus yang mengajarkan kemudian agama Kristen, berarti Yesus ini juga menyembah Yesus. Karena Kristen itu bang, itu berasal dari Kristus. Iya betul, Kristus yang mana dulu? Kan bukan Yesus, anak Maria yang mengajarkan Kristen. Kristen itu berasal dari kata Kristus yang Saya merupakan paham. gelar bagi Yesus gitu loh bang. Ingat, Yesus ingat, Kristus gitu. Ingat bang, di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata Kristus. Kata Yesus, ada penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan Kristen. Sementara Anda sebagai Kristen mengatakan mengikuti orang yang mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus mana yang Anda ikuti? Sedangkan kata Yesus ada penyesat yang mengaku Yesus Kristus. Sebenarnya bukan mengaku loh bang, ini kita merujuk kepada suatu perbuatan dia gitu loh. Di mana Yesus ibadah minggu? Kurang tahu kalau itu sih bang. Nah itu dia, makanya berarti yang Anda ikuti selama ini memang Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang harus diwaspadai yaitu penyesat. Yang tertulis di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah Itu, kepada Bang Juma. penyesat yang datang Itu kepadamu. Bang Juma, itu artinya Bang Juma, di akhir zaman nanti ya akan banyak memakai nama-nama Yesus. Itu bukan berbicara Itulah akhir nabi-nabi zaman. penyesat, Bang Juma. Itu bukan berbicara akhir zaman, Ibu. Matius 24 itu Yesus berbicara. Yesus berbicara dengan orang yang hidup di abad pertama. Waspadalah Bang supaya Juma gini, kamu. Bang Juma. Bang Juma gini. Kita ini kan sudah mau ke akhir zaman. Ibu aja, Jadi. saya nanti. Ibu aja dulu. Dengarkan aku dulu, Bang Juma. Dari tadi didengar tapi tidak ada dalil buat apa? Itu cincinmu itu buka dulu itu, risih kali kurasa. Buka dulu itu Bang Juma, risih kurasa. Udahlah. Udah. Itu yang dinamainya Bang Juma. Nabi-nabi palsu itu. Itulah apa namanya itu Apa? Apa? Ngarang lagi. ahli agama. Ahli agama Bang Juma. Jadi itu dibuatnya lah dia sebagai nabi-nabi palsu menamai nama Yesus itu artinya, Kristus Bang Juma. palsu. Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus Itulah nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Iya, itulah nabi-nabi palsu itu Nah, Kristus mengatasnamakan palsu- Yesus. Kristus Yesus palsu berkata ini. begini, Bang Juma. Kristus palsu ini Yesus datang di berkata abad begini, pertama, Ibu. akan banyak nabi-nabi palsu bermunculan memakai namaku. Iya. Kamu tentu. Kamu siapa di situ? Kamu siapa? Kamu Semua seluruh umat Kristen akan udah tahu itulah itu nabi palsu errornya itu siapa, Bang Ibu. Juma. Itulah errornya Ibu. Makanya saya katakan siapa yang mengajarkan agama Kristen ini? Ibu nggak bisa menjawab. Ibu larinya ke Mengajarkan- Nabi Musa. Ibu larinya Itulah menuduh firman Nabi itu Musa. tadi itu menjadi manusia itu Bang Juma. Siapa yang pengikut Yesus berarti dia itu sudah tahu Bang Juma. Iya. Ya, Jadi berarti bedakan Ibu. Yesus itu ada dua. Minimal dua. Yesus Mana anak dua? Maria. Yesus anak Maria yang adalah manusia dan Yesus. Mana ada dua? Loh, tadi Di mana Ibu mengatakan jalannya dua? nabi-nabi. Dari mana? Mana ada Dalilnya jalannya dari mana, dua, Bang, dua? apa Yesus? Oke, baik. Di mana? Boleh ya? Oke, saya jawab. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Penyesat itu bernama siapa menurut Yesus? Ya Waspada seperti apa ini juga itu Bang Juma. Seperti aku sama si Juma gitu loh. Itu seperti nabi loh bang, nabi yang Aku mengaku sama si Juma dia gitu. itu Jadi Tuhan akulah gitu. akulah Yesusnya, si Juma lah Waspadalah kepada penyesatnya penyesat gitu. yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namanya Yesus siapa? Yesus. Memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus.
Penyesat yang mengaku Yesus itu mengatakan akulah Kristus. Disingkat Yesus Kristus. Berarti penyesatnya namanya Yesus, gelarnya Kristus. Waspada. Bukan. Kamu Bukan itu salah pula. paham Juma. Kok dibantah ajaran Yesusnya? Makanya di data nomor 24-nya sebab Kristus palsu. Nah, Kristus palsu itu mengaku Yesus. Yesus Kristus. Ya itulah Yesus palsu itu memakai nama Yesus. Nah, betul. Padahal Sekarang dia kan, yang datang kepada padahal dia Paulus di palsu. padang gurun itu siapa? Mengaku siapa itu yang datang kepada Paulus? Mengaku siapa? Siapakah engkau Tuhan? Apa jawabnya? Suara itu apa jawabnya? Cahaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ayo. Apakah itu anak Ya, Maria? memang, Apakah itu anak Maria yang datang kepada Paulus hanya dalam bentuk suara? itu hantu si Juma kali ya. Gitu. Itu jujur. Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Ayo. Sedangkan anak Maria adalah manusia. Kristus Yesus adalah manusia. Yang datang kepada Paulus Yesus bukan hanya manusia. ada satu. Yesus hanya ada satu. Tapi penyesat ada 1000. Udah? Bagus. Salah satunya yang datang kepada Paulus. Paulus. Yes. Ada sosok Kristus mengaku datang kepada Paulus. Sampai Enggak lah, Paulus mana kemudian mendirikan agama Kristen. Nanti kita bahas. Mana dalilnya? Mana? Mana? Matius 24 nomor Kamu baca 4. sampai ke bawah, jangan Saya baca sampai ke kamu bawah. baca Juma. Dengarkan nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, jangan kau pergi ke sana, atau ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang banyak menyesatkan orang, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat menyambar bersinar dari timur sampai ke barat. Cuma ini asal ngomong aja. Cuma asal ngomong aja gitu. Penyesat palsu itu siapa? Demikian kelak nanti kedatanganku yang kedua. Jadi kalau aku yang datang, tanda-tandanya matahari tidak bercahaya, bulan tidak matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang di langit. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26, 27, nomor 30. Sebab tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit akan berguncang, aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap, dan seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku datang. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang ke Pulau Patmos, yang datang kepada Ananias, yang keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Jangan kamu percaya. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Kristen. Sekarang belum waktunya Bang Juma. Sekarang belum waktunya. Hanya satu aja Yesus Bang Juma. Tapi yang memakai nama Yesus nanti akan banyak yang bermunculan yang palsu-palsu Bang Juma. Jadi jangan kamu bilang ada 2 Yesus. Gak boleh. Gak ada cerita. Jangan bilang Adinda, ada 2 Yesus. Gimana dalilmu itu? Naik dulu ya dek. Saya ibadah dulu sebentar. Kita temani dulu teman kita ini. Saya naikkan dulu adik saya ya. Nanti beliau yang gantikan saya sementara. Habis itu silakan teman-teman untuk berdiskusi lagi. Tunggu ya. Aku mau ibadah dulu. Dengarkan aku dulu Bang Juma. Bang Juma. Dengarkan dulu, jangan lari. Iya. Cuma 10 menit. Dulu. 10 menit. Enggak dong. Enggak lari lah aku. Adinda Kandito naik dulu ya dek. Kamu temani sahabat kita yang ada di atas ini, teman-teman kita. Aku sholat dulu, sholat. Tenang aja, aku masih di sini.
Assalamualaikum. Enggak, sini. Kamu sholat tapi memakai cincin-cincin yang nggak benar kamu. Ah, dukun santet juga ternyata ibu ini. Buanglah itu Bang Juma supaya kamu itu ya jadi ulama suci gitu loh. Juma. Udah, aku ibadah dulu. Bertobatlah Dinda, dirimu. Dito, silakan di. Aku pulang. Siap, Bang. Aku mau ibadah. Ya, silakan. Siapa Bang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kak Tiara, bukannya tadi saya ingat komplit yang dipaparkan Matius 24 dari ayat 4, ayat 5, kemudian ayat 23, 24, 25, 26, 27, 30. Tentang bagaimana nanti Yesus akan turun yang kedua kali. Pertinyi ini yang ketemu Paulus di padang gurun, yang ketemu Ananias, yang bertemu dengan Yohanes bin Zebedius di Pulau Patmos, satu lagi di mana lagi? Ya itulah, itu sopo gitu loh. Silakan. Silakan. Aduh lupa bangku kasih moderator. Kak Tiara. Iya, bentar dulu ya. Saya tulis dulu sebentar ya. Iya. Yang bertemu Paulus di padang gurun itu Yesus, Bang. Itu tanda itu sudah turun atau belum? Itu yang keberapa kali, Bang? Oh, siap sudah jadi moderator. Itu Kak Tiara kalau di air di mute dulu. Waduh, bunyi loh airnya. Nggak bagus loh didengerin. Kita lagi live juga kan. Oke, Kak Yosafat. Jadi yang ketemu di padang gurun mengaku Yesus itu turun ke berapa kali, Kak? Abang. Aduh, macam mana Itu pas ini? kebangkitan Yesus lah, Bang. Yesus menampakkan diri kepada Paulus Pada melalui saat ketemu Paulus itu, Yesus itu sudah naik ke langit atau belum? Jangan begitu Kalau- lah, Bang. enggak gini, kalau dia bangkit artinya dia udah hidup toh. Nah, artinya pas kebangkitan dia itu dia menampakkan diri kepada Paulus melalui cahaya gitu loh, Bang. Maksudnya itu Yesus atau bukan? Dia turun nggak sebenarnya? Iya. Dia turun. Nggih. Bukannya tadi sudah dijelaskan tanda turunnya Yesus nanti yang kedua ada di langit. Ya. Artinya begini, dia turun itu Artinya apa artinya lagi? dia bangkit dulu gitu loh, Bang. Dia bangkit dulu. Setelah dia bangkit, dia kan mau naik ke surga. Artinya sebelum dia naik, dia menampakkan diri dulu kepada Paulus. Mana Gitu loh. ada, Bang? Bukannya dia naik baru turun lagi, itu bukan. Gitu loh. Ini aneh-aneh aja lah bangku ini. Aduh. Aneh Coba gimana sih, sebutkan. Bang? Pada saat Yesus itu ketemu dengan Paulus, dia sudah naik ke langit atau belum? Yesus kan naik ke langit nggak langsung naik gitu aja loh, Bang. Aduh. Coba Bang, satu kisah para rasul. Coba. Kisah para rasul yang mengatakan dia naik ke langit, itu dia sudah ketemu Paulus atau belum? Apanya abang ini? Macam mana? Bentar ya, Bang. Ya, agak aneh, agak lain ini. Dibilangnya Yesus di zaman yang sama sebelum naik ke langit ketemu Paulus. Agak lain, bah. Aduh. Aduh, macam mana ini? Kak Tiara dibuka mic-nya, Kak Tiara. Kalau sudah tidak di air. Ini saya menghendaki begini ya. Kalau Pak pendeta-pendeta yang naik. Ya, gimana Kak? Maksudnya tadi apa Bang? Yesus bangkit lalu turun lagi, kan itu kan? Bangkit turun lagi. Iya maksudnya Iya, yang bilang itu abang tadi. maksudkan begitu. Yang abang maksudkan begini loh. Yang abang mengarah
kayak gini, dia naik baru turun lagi gitu kan. Yesus Iya. bangkit baru turun lagi. Bukan, itu bukan gitu loh. Makanya dengarkan Bang, saya menambahkan tadi yang sudah dijelaskan sama Bang saya tentang bagaimana Yesus itu turun yang kedua kalinya. Kita perlu paham dulu. Ya, betul. Kita perlu paham dulu faktanya. Apakah Paulus kalau sejaman dengan Yesus? Iya, tapi di mana cerita 4 gospel Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak ada. Ya. Ngerti nggak Bang? Paulus Jadi bertemu dengan Yesus memang betul. Bertemu di mana? Setelah dia naik ke langit atau sebelum? Sebelum. Deh. Ini kan gini Bang ceritanya. Si Paulus itu kan bukan seorang pengikut Kristus. Iya kan? Si Iya. Paulus ini adalah seorang pembunuh. Ya, Tahu. semua pengikut Kristus dimusuhinya. Lalu Tahu. setelah itu Yesus menampakkan diri kepada si Paulus ini tadi, menampakkan diri sama si Paulus. Lalu Yesus membuat si Paulus buta, ya kan? Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang manusia, yang nampak dengan jelas dengan Paulus atau bukan? Bukan. Lah kalau bukan, yang Yesus yang mana? Ya Yesus, Tuhan Yang mana? kita. Yang manusia atau yang apa? Ya jadi Tuhan dia. Jadi Tuhan. Iya. Deh. Ya, dia Ini- menampakkan diri sama si Paulus. Substansi kita, Dengar dulu. dengarkan dulu. Substansi yang kita bicarakan, ada dalil Yesus mengatakan kepada murid-murid, Matius 24, nomor 4 dan nomor 5. Memberikan peringatan kepada murid-murid. Waspadalah, murid-murid, akan datang banyak penyesat menggunakan namaku. Itu akan nabi mengaku. palsu. Ya dengarkan dulu. Dan dia akan mengaku akulah Kristus. Ini peringatan dari Yesus. Di nomor 23, nomor 24, 25, 26, 27 sudah dibaca belum? Di situ dikatakan, saya sudah katakan, apabila ada yang datang padamu, akulah Mesias, atau aku di sana, aku di sini, jangan kalian percaya. Itu bukan aku. Gitu ya. Iya. Jadi poinnya, kemudian di nomor 30, peringatan itu ditebalkan oleh Yesus. Kedatanganku yang kedua nanti, begitu ya? Betul? Kedatanganku yang kedua nanti seperti petir cecar. Langit itu gelap. Langit itu bergoncang. Iya. Itu Bulan udah tidak kiamat dunia. bercahaya. Itu Itulah hari tanda-tanda kiamat. kedatanganku, bahwa semua manusia akan rebah. Itu Bukan tanda rebah, dia yang mati. kedua. Rebahlah, udah nggak apa-apa. Poinnya, kedatangan kedua itu sudah jadi atau belum? Sudah terjadi belum? Ya, ini sudah mau mendekat. Kalau belum terjadi, yang ketemu sama Paulus siapa? Itu dengar aku ngomong ya, Bang apa ini Bang? Dengar Apa? ya Bang ya. Itu yang dibilangnya itu kita manusia ini yang ditulisnya itu Bang. Gini, bila mana ada seorang yang mengaku aku adalah Kristus, pergilah ke sana. Pergilah ke sana. Janganlah kamu mau, soalnya itu nabi-nabi palsu. Ya. Akan banyak berdatangan nabi-nabi palsu yang mengaku namanya Yesus Kristus. Kamu Yang janganlah mengaku kamu Kristus. percaya itu.
Yang mengaku Itu Kristus artinya juga. sama kita dibilang sama kita manusia sekarang di bumi ini, Bang. Bukan Iya. bukan untuk pengikut Yesus yang dulu-dulu, bukan. Oke, kita coba menganalisa siapa yang mengaku Kristus pada saat di padang gurun. Apabila ada yang berkata, aku di sana di padang gurun, Iya, jangan dituruti. Jangan Karena percaya. itu dari nabi palsu. karena itu Mesias palsu, bukan aku. Ya, poinnya yang bertemu dengan Paulus, kemudian mengatakan, akulah Yesus yang kau Ya, itu memang Yesus. aniaya." Memang itu Yesus bertemu dengan Paulus, Pak. Paulus itu sendiri. Ya, Kalau itu terjadi, dia sudah turun belum? ya inilah kita menantikan dia. Abang harus percaya apa yang tertulis, Bang. Kami percaya. Begini loh, Bang. Saulus, Begini. mengapa kau menganiaya aku? Ya Paulus apa? Iya paman. Ya, Siapakah memang sih. engkau paman? Bukan dikatakan dia paman, dia katakan Tuhan. Bagaimana Paulus mengaku tiba-tiba yang ngomong itu Tuhan? Gak mengerti kalian. Saulus, ya akulah yang kau aniaya itu. Apa pertanyaan Paulus? Siapakah engkau paman? Masa begitu jawabannya? Bukan kan? Dia bilang, siapakah engkau Tuhan? Aduh, Tuhan apa ini? Abang dengar kalau ngomong, Bang. Jangan hanya kamu aja ngomong. Kamu nggak mengerti. Makanya kamu buat lelucon gitu loh. Gini loh, Bang. Abang kan Ya. Silakan. Begini, abang kan minta konfirmasi apakah Yesus yang bertemu Paulus, begitu toh? Betul. Kalau menurut saya yang bertemu Paulus itu adalah Yesus, tapi bukan dia Bukan merujuk Yesus kepada- yang bukan Begini Yesus yang loh, Bang. asli. Abang Artinya dengar begini. dulu dia ngomong, Bang. Abang dengar dia dulu ngomong. Iya, bukan Yesus yang Mau dijelaskan, Ya, tapi silakan. abang tetap ketawa kayak gitu. Ya, Mana boleh silakan. kayak gitu. Ya. Dengar dulu ngomongnya. Oke, begini. Abang kan minta konfirmasi siapa yang Betul. bertemu Paulus. Betul. Yang bertemu Paulus itu benar, itu Yesus. Siapa? Artinya Yesus itu bukan dalam bentuk rupa manusia. Oh, Yesus jadi bukan menampakkan diri. Artinya Yesus menampakkan diri melalui seperti kalau nggak salah suatu cahaya yang seperti cahaya ilahi gitu loh, Bang. Nah, oke, sebelum oke. Yesus bangkit naik ke surga begitu. Bukan dia harus wujud manusia, harus ketemu Paulus dulu di sana di sini. Bukan. Yesus itu adalah Tuhan. Dia ada di mana aja. Dia bisa ketemu siapa aja, tapi nggak harus dengan bentuk manusia dalam wujud rupa manusia gitu loh. Lalu siapa yang dikatakan Yesus yang mengatakan akulah Kristus? Gimana, Bang? Yang dikatakan Yesus di Matius 24, lalu siapa yang dimaksud Yesus mengaku akulah Kristus? Siapa? Siapa, Bang? Macam-macam, Bang. Lalu siapa yang disebutkan oleh Yesus yang mengaku akulah Kristus? Nabi palsu. Kalau itu kayaknya nabi palsu sih, Bang, mengarah kepada nabi palsu Iya, yang nabi mengaku sebagai palsu. Kristus. Gitu loh. Aduh. Bang, Roma 9 nomor 5. Paulus itu tiba-tiba mengatakan apa disebutnya di sana? Mesias. Ia adalah Theos. Dia adalah Tuhan. Mesias Tuhan, mikir gak? Iya, betul. Mesias Tuhan. Iya. Di Al-Quran pun Mesias. kan ada itu. Mesias mana yang disebut Tuhan?
Ya memang Mesias itu Tuhan. Mesias palsu. Matius Akan 24 ada nanti Mesias nomor palsu di dunia ini. 24. Iya, Dede. akan ada nanti Mesias palsu di dunia ini. Itu pada di akhir zaman nanti kita Nggak lalu itu mengerti, Bang. Bu. Begini loh bang, begini loh bang. Iya, 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 iya. Yang maksud abang itu Mesias palsu atau nabi palsu itu bukannya Yesus gitu loh. Itu Ah. sesuatu yang mengaku gitu. Apakah ada Contoh, Mesias contoh, lain contoh. selain Begini. Yesus? No, Hah? Apakah ada Mesias lain selain Yesus? tentu tidak bang. Hah? Nggak ada kan? Berarti yang Nggak dimaksud ada. Yesus itu Mesias palsu siapa? Oh oke, abang kan minta merujuk kepada situ. Contoh, saya nih, saya mengaku sebagai Mesias. Saya termasuk Mesias palsu atau asli? Mesias itu yang dikatakan di Roma pasal 9 nomor 5. Mesias ia adalah Elohim. Nggak mengerti juga rupanya. Abang ini sendiri yang Abang yang belum abang nyampe nggak ke nyambung situ. ngomongnya gitu. Oke, Pertanyaan kau saya, baca. contoh. Kau baca dulu. Kau udah Enggak, baca enggak. belum? Begini, Roma coba- 9 coba- nomor coba- 5. Coba abang jawab. Begini, saya bertanya. Abang kan menanyakan Mesias palsu. Nah, contoh saya mengaku sebagai Mesias. Apakah saya asli Mesias atau bukan? Nggak mungkin Coba lah. menjawab. Kau bukan Elohim. Nah, itu yang dimaksud Mesias palsu. Begitu. Bukannya Bang. bukannya Bang. harus fotokopian Yesus serupa yang turun yang mengaku sebagai Mesias. Oke, Bukan, gantian gitu loh. dulu, gantian dulu. Pemaparan saya melanjutkan dari apa yang dinarasikan oleh abang saya. Kita tidak keluar konteks. Siapakah Mesias palsu yang dikatakan oleh Yesus yang akan mengaku aku di sini, aku di sana? Itu merujuk kepada Yesus. Yesus palsu. Kenapa kalian gagal sekali ya membaca Bible ini? Abang yang apa nggak nyambung ngomongnya. Ya, itu bang gini bang apanya. Makanya abang itu kalau membaca Alkitab jangan Robek sudah tanya Robek. Aduh, Siapa Robek. itu Mesias palsu itu nanti Siapa? di dunia ini? Oke, aku tanya Nabi-nabi lagi palsu samamu. akan ada yang nabi-nabi palsu. Pergilah ke sana. Ku Akulah tanya lagi Mesias, samamu. katanya. Ku tanya lagi samamu. Mesias itu ada nggak selain Yesus menurut orang Kristen? Enggak ada, Nggak, cuma satu nggak ada, Mesias, cuma cuma satu, satu. cuma dia. Siapa? Yesus. Yesus. Roma 9 nomor 5 sudah dibaca. Abang Iya, yang bertanya siapa Mesias yang dikatakan Yesus? Mesias itu dikatakan oleh Paulus ia adalah Tuhan, Iya. ya kan? Iya. Paulus nih, Paulus yang ngomong Mesias ia adalah Tuhan, ya. Mm-mm. Pada saat dia bertemu dengan Paulus di Damsyik, dia mengatakan, Saulus, Saulus, woi, kenapa engkau menganiaya aku? Hahaha, gitu kan? Apa jawab Paulus? Siapakah engkau Tuhan? Oke. Dia itu ngomongnya, itu ya Yesus. Yesus yang menampakkan diri sebagai suatu cahaya gitu loh. Suatu cahaya ilahi, bukan dalam bentuk Bang. rupa manusia gitu. kalau bukan bentuk dalam manusia, Yesus bukan? Yesus. Yesus mengatakan apa tadi waktu dia turun? Yang kedua kalinya? Banyak yang akan mengaku Mesias. Nah, terus waktu dia turun dari langit yang kedua, seperti dia naik atau dia akan turun cuman rohnya saja, cuman cahayanya saja? Ada nggak tertulis begitu? Artinya itu bukan suatu yang harus gini loh bang. Contoh, begini contoh ya contoh. Ya, Nah, saya kasih kabar ke abang ini. Kita nggak ketemu langsung, gitu loh.
Terus Apakah saya, bagaimana abang menganalisa kalau tidak bertemu langsung? kita bukan mengarah ke situ, Bang. Kita mengarah ke asliannya gitu. Apa yang asli, yang apa? Apanya yang asli? Abang ini makin ngawur. Oh, bukan Anda yang ngomong ngawur. Saya ikuti. Anda ngomong, kita ikuti yang asli. Apanya yang asli? Gini Kok loh, malah itu seperti begini loh, Bang. Apa? Contoh kita kan belum ketemu. Abang dengar suara saya gitu kan. Terus abang ini percaya nggak kalau saya ini asli atau enggak gitu loh, sesuai dengan akun saya itu. Asli manusia apa? Nggak mungkin lah iblis ngomong Nah sama itu saya. dia. Terus nggak nyambung analogi Anda, nggak nyambung. Nggak nyambung Anda. Mending diem dulu. Ibu Oke, ini, oke. ibu ini lebih hebat daripada Anda. Bu Tiara, Bu. Iya bang, Yang- kalau aku ngomong abang diam bang. Jadi biar nyambung gitu loh bang. Iya, apa yang kutanya sebenarnya? Tanyalah apa maumu. Dari tadi rupanya nggak nyimak apa yang ditanya kan? Ku ulangi lagi Bu, dengerin. Nah ulangi lagi. Dengerin sambil atau kau baca dulu ya. Ibu ini tidak nyambung. Nabi sama Mesias saja tidak bisa bedain. Abang itu yang nggak nyambung. Udah dibilang tertulis di situ akan banyak bermunculan nabi-nabi palsu ya Dan- menamai namaku. Nah gitu. Yesus Dan- itu belum turun ke dunia ini nanti. Itu yang dikatakan kita semua. Ya itulah abang nggak nyambung. Kamu itu harus fokus dengan apa yang Oke. kubilang bang. Oke, coba Ibu cantik bacakan dulu firman Kalau Tuhan. si Paulus bersama Paulus. Yesus. Kok Pak Ulus juga dibilang ya Pak Ulus? Enggak, Bu. aku mulai dari tadi dengar abang ngomong itu nggak nyambung sekali, ya. Yesus sama Paulus, si Paulus itu dulu dia itu pembunuh bang, Iya. ya. Dia itu Iya. pembunuh, Iya. dia itu Terus? musuhnya orang Kristen, ya. Iya, terus. Sesudah Siapa? itu, Siapa Bentar orang aku. Kristen? Siapa orang Kristen sebelum Paulus? ya. Itu si Paulus itu Ah. kawannya menginjil siapa loh, ya. Siapa orang Si Kristen? Barnabas. Makanya Siapa dengar orang dulu Kristen? aku ngomong. Kalau Siapa kamu orang ketawa kayak gitu nggak nyambung. Udah ngomong kemana-mana Nggak Bu, nyambung. dengarkan. Jadi Dengarkan bolak dulu. balik aja nanti itu aja kamu tanya. Ya, Nggak ada yang dengarkan. lain gitu. Dengarkan dulu Dengar ya. dulu. Disimak sebentar, saya ulangi lagi biar nggak kemana-mana ya. Ibu Tiara yang terhormat, kita membicarakan Matius pasal 24, nomor 23, 24, 25, 26, 27, dan 30. Apa isinya? Waspadalah, aku sudah katakan kepada kalian. Ya, apabila ada yang mengatakan aku di sana, Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Ngerti Bu? Mesias. Ya, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Itu jangan kau percaya. Ada orang yang kemudian menulis surat-surat Roma, dia mengatakan pula Mesias ia adalah Elohim. Emangnya Apa? dalilnya ada mengatakan aku adalah Tuhan. Emangnya itu ada dalilnya kalau itu bukan Yesus? Ya sekarang jelas. Jelas gimana? Yesus mengatakan pada saat dia turun nanti seperti dia terangkat ke langit. Tubuhnya dia masih Iya. memiliki daging akan turun. Yang ketemu sama Paulus, Yesus yang berdaging atau Yesus tak berdaging? Enggak, kan tadi udah saya jelaskan. Paulus itu ketemu Yesus bukan Inilah. berupa manusia. Kalau satu menyimak, yang satu ngomong, yang satu menyimak, yang satu ngomong. Ini metode.
Oke, sudah balik abangku. Lanjut abangku. Salah. Beliau sudah pusing muter-muter, udah nggak nyambung bang dah. Mic-nya masih belum di open abangku. Oke, baik. Jadi duduk perkaranya itu adalah Yesus itu pihak pertama. Pihak kedua itu adalah Bani Israel. Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada Bani Israel muridnya. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai nama Yesus, memakai namaku. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ. Paulus belum ada, penulis Lukas belum ada, penulis Matius belum ada, penulis Markus belum ada, penulis buku Yohanes pun tak ada di situ. Karena catatan-catatan yang saya sebutkan tadi ini, termasuk nasihat Yesus ini, itu adalah catatan yang muncul belakangan. Termasuk yang saya katakan ini, termasuk yang kita katakan Yesus berkata di dalam Matius 24. Jadi ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, itu dia mengatakan waspadalah kepada pihak ketiga yang datang kepadamu, diiringi dengan pihak keempat. Yesus pihak pertama, muridnya pihak kedua, Kristus palsu pihak ketiga, nabi palsu pihak keempat. Jadi pihak ketiga nanti akan memilih pihak keempat sebagai nabinya, sebagai rasulnya, yang mewakilkan kekristusannya kepada dia untuk mengajarkan kepada orang banyak agar orang itu menyembah kepada si Kristus palsu. Nah, sekarang jadi permasalahan adalah apakah ketika Yesus sebagai pihak pertama berbicara kepada pihak kedua, di situ sudah ada pihak ketiga? Belum. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 3. Murid-murid Yesus datang kemudian kepada Yesus di Bukit Zaitun. Mereka berbicara tentang sesuatu yang bersifat pribadi. Apa kata Yesus kepada pihak kedua? Kepada pihak pertama, kepada Yesus. Guru, apa tanda kedatanganmu? Ini tanda loh, berbicara mengenai tanda. Kalau saudara-saudara Kristen itu memiliki tingkat intelektual tinggi terhadap Bible, maka dia akan nangkap bahwasanya murid pihak kedua bertanya kepada pihak pertama, apa tanda kalau kamu yang datang? Apa tanda kalau yang datang itu bukan kamu? Jadi ada dua yang datang, tapi sama-sama menggunakan identitas Yesus Kristus. Tanda kedatanganku kalau aku yang datang, kata Yesus nih kepada muridnya Bani Israel, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia di bumi akan meratap, semua manusia akan melihat aku. Itu tanda kalau yang datang itu adalah aku. Yesus tidak berhenti sampai di situ, jangan dipenggal. Jadi kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik rahasia, teimeong dalam bahasa Yunani, apa pesan Yesus? Jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu akan datang menyesatkan banyak orang, dan dia mampu melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan kalian orang-orang pilihan juga. Nah, sekarang permasalahannya adalah pihak kedua tidak pernah didatangi kemudian oleh Yesus setelah dia terangkat ke langit. Murid-muridnya tidak pernah didatangi, gak pernah. Kemudian di tahun 50 Paulus menulis suratnya Galatia 50 sampai 52.
Paulus mengaku didatangi nih. Paulus mengaku didatangi. Yang mendatangi Paulus itu siapa, kata Yesus, kata Paulus? Yesus Kristus. Ingat, tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus dari langit ke dia, cahaya itu. Bukan dari timur ke barat. Seluruh manusia akan melihatku. Cuman Paulus yang melihat. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau palsu? Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Pengikut Kristus. Sekarang ketika datang yang mengaku Kristus kepada Paulus, terjadi nggak tanda? Tidak. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Artinya bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, wa innahu la ilmu lis-sa'ah fala tamtarunna biha fattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa datang, itulah tanda akhir zaman. Jadi kalau ada yang mengaku Nabi Isa tidak ada tanda akhir zaman, itu Nabi Isa palsu alias Dajjal. Nah sekarang Yesus juga berkata sama. Apabila aku yang datang, maka itulah tanda akhir zaman. Sekiranya Yesus asli yang datang pada abad pertama, maka kiamat sudah 2000 tahun yang lalu. Tapi karena yang datang palsu, belum kiamat. Apa kata Yesus? Waspada. Jangan kamu percaya. Itu yang terjadi. Di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, apa kata malaikat? Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat dia terangkat ke langit. Datang dengan jasad, berarti betul adik saya mengatakan tadi itu. Berarti dia datang dengan jasadnya. Coba Anda lihat di dalam Matius 24 nomor 27. Demikian juga nanti kedatangan anak manusia. Yang datang anak manusia. Tanda ketika anak manusia datang adalah manusia akan melihat anak manusia di tengah-tengah langit. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus Kristus. Nomor 11, kembali saya camkan kepadamu, aku camkan kepadamu, saya ulangi kata Paulus, aku camkan kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi melalui pernyataan Yesus Kristus. Yesus ketika datang sebagai anak manusia, yang datang kepada Paulus ternyata bukan anak manusia. Ayo saudara-saudara, sebelum terlambat, nabi mana yang mengajarkan kekristenan? Nabi Paulus. Dari mana kekristenan didapatkan? Dari Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang bukan anak manusia. Siapakah dia? Tanya Bible. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah manusia? Itulah penyesatnya. Planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu, penyesat, iblis. Dan itulah antikristusnya. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus. Manusia atau bukan? Bukan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Siapa dia? Paulus. Saya kira begitu. Silakan. Silakan Kak Tiara dibuka mic-nya. Atau Yosafat. Kalau saya rebutan buka mic. Pertanyaannya di mana tadi bang? Cincinku itu, Juma, cincinmu itu apa dulu? Buka dulu. Buka dulu, ya, oke. Begini tuh. Ya jangan diambil lagi. Itu hitam semua. Buka dulu. Buka Jadi dulu. ganti. Begini Bang Juma. Dari awal ya. Yang bertemu Yesus sama siapa tadi? Si Paulus ya? Mm-mm. Soalnya panjang kali Bang Juma menjelaskan. Harus
Itu yang dibilangnya itu memang si Paulus sama Yesus memang bertemu dia. Iya, antara bertemu. Kristus dengan Nabi nih. Kristus dengan Nabi bertemu. Nah, Bukan, Kristus bukan. Paulus belum bertobat di situ, Bang Juma. Si Paulus ini belum bertobat. Ya, si Paulus ini belum bertobat dia. Jadi menampakkan dirilah si Tuhan Yesus sama si Paulus ini tadi, ya. ini kata Menampakkan diri. pihak keempat kan? Ini kata pihak kelima kan? Enggak, Pengikutnya pertama nih. Yesus belum turun kedua kalinya ya, Bang Juma. Saya Dengar simpulkan ya. dulu. Saya simpulkan dulu Ibu, habis itu Ibu tanggapi. Jangan dipotong-potong, Yesus Bang Juma. Yesus Itu pihak kesalahanmu. pertama. Bani Israel pihak kedua. Yesus palsu pihak Apa pula ketiga. Bani Israel lagi? Pihak keempat adalah nabinya si Kristus palsu. Yang kelima adalah pengikut si nabi palsu. Ini pengakuan siapa? Itu Bang Pengakuan Juma, si pihak nabi-nabi kelima. palsu ini tadi. Pengakuan pihak kelima. Enggak dengar, Pengakuan makanya. pengikut Paulus. Silakan. Bang Juma, ini ya. Aku ini si Paulus ini tadi sama Yesus itu beda turun kedua kalinya. Yesus turun kedua kalinya pada di akhir zaman, Bang Juma. Kiamat Berarti yang dunia. turun di padang gurun Yesus- menuju Damsyik Yesus- siapa? Yesus asli, Itu bukan- Bang Juma, yang turun ke Itu dunia bukan ini. turun, Bang. Itu Lalu? suatu semacam penglihatan cahaya ilahi gitu loh. Nah, Bukan turun sekarang- dalam bentuk rupa manusia, bukan. Oke. Apa nasihat Gitu loh. Yesus? Nanti kiamat dunia. Apa nasihat Yesus? Apabila dengar dulu, ada Bang yang Juma, mengaku itu- bertemu, syukran sahabat. Masya Allah Panjul. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, apa kata Yesus? Itu turun kedua kalinya ke dunia ini, Bang Juma. Gini, Bang Juma, dengar ya. Dengar, makanya jangan pakai cincinmu itu. Jadi begini, Bang Juma. Ya, buka semua. Begini, Bang Juma. Memang dasar. Begini, Bang Juma. Yesus turun kedua kalinya. Sebelum turun ini ya. Sebelum turun Ya. dia nanti. Sebelum turun. Akan banyak nabi-nabi palsu yang mengatasnamakan Yesus Kristus. Nah, itu harus kita alami di dunia ini. Dia belum turun ini ya ke dunia ya, belum ya. Belum. Alamak, terlalu Akan jauh banyak nabi-nabi Ibu. palsu turun ke dunia. Akan banyak nabi-nabi palsu berkeliaran di dunia untuk mengelabui manusia. Pergilah kau ke sana. Tuhan Yesus Siapa? ada di sana katanya. Ya, itu ada tertulis di Alkitab. Jadi kamu jangan pergi lagi situ. Jangan pergi. Jangan kamu turuti kemauan nabi-nabi palsu itu. Ya, siapa nabi-nabi palsu itu? Seperti aku sama si Juma, itulah kan. Akulah Kristus, si Juma lah nabi-nabi palsunya itu. Saya tidak pernah itu Yesus mengaku belum bertemu turun ke dengan dunia. Kristus, Ibu. Saya tidak pernah Bukan, mengaku Bang. bertemu. Maksudnya begini loh, Bang. Itulah artinya. Silakan. Itulah Silakan. artinya. Itu perumpamaan Silakan. dulu kita buat ya, Juma, perumpamaan. Janganlah kamu pergi dari situ. Tetapi Ya. kalau kamu lihat anak manusia sudah turun nanti, itulah aku, pergilah ke sana. Disitulah kedatangan Yesus itu tadi, turun dia ke dunia, Bang Juma, ya, turun dia ke dunia ini. Nabi palsu Menurut Yesus kalau mengatasnamakan- sabar Bu. Menurut Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua muridnya? Percaya atau jangan percaya? di mana? Di dunia atau zaman dahulu? Itu tadi. Makanya Saman Juma, muridnya, jangan saman muridnya diminta percaya atau jangan percaya? Kalau yang dibilangnya itu janganlah kamu percaya, dibilangnya itu yang Jangan ditulis di percaya. Alkitab. Artinya begini, Jangan loh, Bang. percaya. Begini. Menurut Jangan saya, percaya. artinya begini. Yesus mengatakan jangan percaya setelah Iya. kalau dia bangkit, setelah dia bangkit naik ke surga, baru datang nabi-nabi dan yang mengaku Kristus, baru itu kamu jangan percaya, gitu loh. Nah, sekarang Paulus ketemu Yesus kapan? Di abad keberapa, tahun berapa? Kalau Ya, itu abad kurang dua tahu itu, Bang Juma. pasti. Nah, itu kayak abad itu dua masalahnya. itu. Paulus menulis suratnya itu diawali di tahun 50.
Berapa tahun jaraknya? Bukankah Yesus Anda imani hanya 40 hari 40 malam setelah keluar dari kubur? Tahun 50 itu siapa yang datang? Ingat saudara, ingat. Dengarkan pelan-pelan. Dengarkan saya Begini pelan-pelan. Bang Juma, Paulus Dengarkan. belum selesai ngomong kami, Bang Juma sudah turun lagi. Ya udah, silakan Ibu, silakan. Begini Bang Juma, kalau Paulus sama Yesus yang apa itu, yang bertemu, itu setelah dia sudah bangkit ke surga Bang Juma. Jadi si Paulus ini orang yang jahat, ya, orang jahat dia. Jadi memusuhi umat-umat Kristen. Di sini lalu menampakkan dirilah Tuhan Yesus sama si Paulus, dibutakanlah si Paulus. Kenapa dia dibutakan? Supaya dia bertobat. Setelah dia bertobat, bertemulah dia sama si Tuhan Yesus ini tadi, bertobatlah dia, ya, bertobatlah si Paulus ini. Akhirnya Tuhan Yesuslah yang membuat dia jadi si penginjil. Udah, Tuhan Yesuslah yang membuat dia menjadi rasul, ya, bukan dia sendiri yang buat itu. Tuhan Yesuslah dia membuat dia menjadi rasul Paulus. Setelah itu bertobatlah dia jadi si penginjil lah si Paulus ini tadi. Jadi kalau si nabi-nabi palsu ini, kita ini di dunia ini yang dikatakan di Bible itu, pergilah kamu ke sana, ada Kristus di sana. Jadi Yesus berkata, kamu jangan pergi, soalnya banyak nabi-nabi palsu aku. Jika turun anak manusia, kamu akan datang ke situ. Itulah aku. Kamu jangan mau kehendak nabi-nabi palsu. Itu yang dibilangnya itu Bang Juma. Kita di dunia ini bukan di waktu Yesus menginjil gitu, bukan. Kita di dunia ini. Benar. Boleh dengarkan saya, boleh ya? Oke. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 16 nomor 11. Yohanes berapa? Yohanes 16 nomor 11. Bentar ya. Coba Ibu. Ya, Ibu yang baca, jangan saya. 16. Ya. Yohanes 16. Y Ayat berapa? 11. Bentar ya. Yohanes 16 ayat 11. Teman-teman YouTube, semangat Bang. Ayo dibaca Ibu. Bentar. 7, 9, 10 ada. Iya, gini ya. Yohanes semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam hatimu. Ya. Kamu salah ini Bang Juma, nggak benar ini yang Yo. kamu bilang itu. Yohanes 16 Mana ada? nomor 11. Yohanes 16 ayat 11 akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia dihukum. Yes. Penguasa dunia yang dimaksud Yesus ini siapa? Penguasa dunia ini ya iblis. Nah, iblis. Iblis kan penguasa dunia ini. Nah, sekarang yang berkata di dalam Matius 28, kepadaku telah diberi kuasa, siapa yang memberikan kuasa dunia kepada orang ini? Kepada aku diberikan kuasa. Ya Allah memberikan. Allah lah yang memberikan kuasa kepada Yesus. Ibu tadi mengatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Penguasa dunia ini memang ada iblis. Nah, iblis memberikan kuasa dunia kepada siapa?
penguasa dunia Yesus, Bang. Nah, Yesus yang sudah diberi kuasa. Yang Iya, sudah diberi benar. kuasa. Benar. Siapa yang memberikan kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Ini ada dua, Bang Juma. Penguasa Yang memberikan dunia ini kuasa ada siapa? dua. Penguasa dunia ini ada dua, Bang Juma. Hah? Ya, penguasa yang Bukan. Lucu ibu ini. Penguasa dunia itu Aku sudah Yesus. diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Siapa yang memberikan kuasa itu? Bukankah Allah. di dalam Ya Bapak, sorry, Allah yang maha kuasa di surga. Yohanes 12 nomor 30, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Itu siapa? Iya. Penguasa dunia Yesus. yang dilemparkan keluar. Hah? Yesus. Yesus dilemparkan keluar. Artinya dilemparkan bukan macam melempar suatu benda gitu loh, Bang. Alamak. Dilemparkan keluar, yaitu yang bukan pengikut Yesus. Udah. Yohanes 12 nomor 30. Bentar, Penguasa dunia ini telah datang dan penguasa dunia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa yang dimaksud di situ? yaitu kemanusiaan Yesus. Lari Kemanusiaan ke dia. manusia. Tadi Anda mengatakan penguasa dunia iblis. Penguasa dunia itu Anda katakan Bapa. Penguasa dunia itu Anda katakan Yesus. Sementara Yesus mengatakan penguasa dunia ini telah datang dan sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia yang tidak berkuasa atas diri Yesus? Kamu itu lompat-lompat. Jadi kita nggak tahu yang mana yang kamu bilang itu. Kamu campur aduk Gimana aja Dinda Dita? Gimana? ayat-ayat itu. Jadi kamu memang pintar membelok-belokkan supaya Kau terjerumus membelok-belokkan. ke apa? Yesus berkata Nah, itu. penguasa dunia ini telah datang dan penguasa Nah, itu. dunia ini tidak sedikit pun berkuasa Bang Juma, atas diriku. Itulah karena cincinmu itu kamu buat seperti itu. Ah. Jadi kalau orang yang lemah imannya pasti menurut kamu Bang Juma, ya. Nah, karena pengaruh cincin. Jadi karena cincinmu itulah, ya orang kalau lemah imannya betul juga yang dibilang si Juma ini tadi, ha, kayak gitu kan. Nah itu. Jadi kamu kalau memberikan ayat Bang Juma, memberikan Ada ayat, pengaruhnya jangan ternyata kayak cincin itu ya. gituan. Jangan Jadi, kamu penggal di sana, penggal di sini Jadi gitu loh Bang kembali Juma. kepada tema. Tadi Anda membaca Yohanes 16 nomor 11. Boleh maju ke Benar ya? data nomor 13-nya. Yohanes 16. Boleh masuk ke nomor 16 nomor 13-nya. Ini poinnya di sini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Oke. ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Oke. Pertanyaan saya. Ketika dia mengatakan apabila ia datang, dia akan memuliakan siapa? Gimana, Bang? Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan siapa? Memuliakan Bapak. Salah. Yang Baca mana data tadi ayatnya Bang Juma? Baca Ya selanjutnya. kita lah, Bang. Mana tadi ayatnya? Salah. Yohanes 16 nomor 13. Apabila roh kebenaran itu datang, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya. Nomor 14-nya, apabila ia datang, dia akan memuliakan aku dan akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Betul? Yang mana Betul, tadi? Paman. Betul. Mana tadi Juma? Makanya Nomor kamu 13, nomor 14, apabila ia datang, nomor Dia 14, nomor 15 gimana si Juma ini ngambil apa? makanya pakai ini. Itu cincinmu Yohanes. itu buang dulu itu. Cincinmu itu buang dulu itu. Yohanes 16. Ini bisa beli gereja loh ini, Bu.
Yohanes Iya, 16 betul nomor 13 nomor 14. Coba diulang baca. Tolong diulang baca. Waktu kita 16 masih ayat 13 14 masih di situ aja bertanya ayat. Oke aja Juma, terus dari Juma. tadi kayak ngomong. Cincin Pertanyaannya itu apa, itu. Bang? Bang Juma, Baca aja pertanyaannya dulu. apa? Dibaca aja Yohanes dulu. tiga- Roh Sudah. kebenaran, roh kebenaran yang datang setelah Yesus pergi. Yohanes 13 ayat Yohanes 16 nomor 13 sampai nomor 14. yang mana nyari yang dibilang si Juma ini tadi? 13. 14. Nomor Yohanes 13. 16 ayat 13 dan 14. Pertanyaannya apa, Bang? Baca aja dulu. Baca supaya kita ngerti gitu loh, Bang. Mohon dibacakan dulu, please. Apabila ia datang, dia akan memuliakan aku. Satu. Yang kedua, dia akan mengingatkan kepadamu semua perkataan yang telah aku katakan kepadamu. Betul? Iya, betul. Oke. Berarti roh kebenaran itu yang datang setelah Yesus. Betul? Betul, Bang? Setelah Yesus terangkat yang datang adalah roh kebenaran, betul? Betul, Bang? Bang. Hei! Buka mic-nya Bang, bersama. Melek, Bang. Yang datang setelah Yesus pergi adalah roh kebenaran, betul? Betul. Yang datang kepada Paulus siapa? Ya Yesus. Harusnya yang datang setelah Yesus pergi siapa? Begini, itu yang datang sebelum Yesus. Sebelum Yesus naik bangkit. Artinya begini loh, Bang. Kan udah saya katakan tadi di awal. Paulus bukan dinampakkan diri oleh Yesus dengan rupa manusia. Kalau roh kebenaran datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak, Bang. Tidak nampak. Kalau Yesus yang datang, nampak atau tidak nampak? Ya nggak nampak rupanya, gitu loh. Yesus dan malaikat berkata kalau ia datang dalam rupa manusia. Artinya dia itu kan untuk datang kedua Artinya kali, dia Bang. itu seperti uyuk manusia Oke. loh, Bang Juma. Oke, ini sudah kacau materi kita, Seperti sudah kacau. manusia, Sudah tapi kacau. dia melalui roh. Sudah kacau materi kita. Tolong Anda bacakan saya Ibrani 10 nomor 12. Iya, kok kacau. Coba bacakan saya dulu. Ini yang bikin kacau ini. Anda bikin kacau ini. Ibrani 10 nomor 12. Tolong bacakan saya. Terakhir saya minta data sebelum saya masuk ke materi. Silakan. Ibrani 10 nomor 12. Ibrani 10 ayat Nomor 12. Ya, jangan kacaukan materi kita. Ayo. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Duduk selama-lamanya. Di sebelah kanan Allah. Berarti yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, Bukan bumi, Dia Bang nggak Juma. turun Gimana sih ini? begini loh, Bang. Loh. Makanya nggak nyambung orang Yesus ini. Ya, duduk nggak nyambung. selama-lamanya. Duduk selama-lamanya di samping Tuhan. Kan tadi udah saya katakan. Yang turun ke bumi ketemu Paulus siapa? Loh, begini. Kan udah saya katakan yang bertemu Paulus itu bukan dalam bentuk rupa manusia, gitu loh. Ya, makanya kalau bukan rupa manusia lalu rupa setan.
roh Yesus Ya roh. yang menampakkan Lukas diri 10 kepada nomor 18, iblis datang ke bumi dalam rupa cahaya. Yesus mengatakan, iblis yang datang itu namanya malaikat pendosa, Bang Juma. Malaikat iblis, pendosa kata itu Yesus, adalah kata Yesus, iblis datang ke dunia dalam rupa cahaya. Lukas 10 nomor 18, itu kata Yesus. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Yesus Ibrani 10 nomor 12 Baik. sudah duduk di langit selama-lamanya. Berarti Begini. yang datang ke bumi itu siapa? Ini kan cerita tentang iblis, begitu toh? Iblis itu bisa menyerupai apa aja. Termasuk Bisa menyerupai jadi Yesus. Bisa jadi cahaya, bisa jadi Oke. ular atau apa, bisa. Oke. Nah, sekarang apakah Yesus pernah berpesan waspadalah kepada Mesias palsu yang membawa namaku dan berkata akulah dia? Pernah. Nah, mana itu? Apanya, Bang? Loh, kan Mesias palsunya datang melalui nabinya, dan nabinya ini datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus mengaku pernah bertemu dengan Yesus? Sebenarnya bukan bertemu, itu Mesias yang mengaku sebagai Mesias, sebagai Iya, Tuhan. Artinya makanya contoh. Contoh itu seperti siapa? Bentar ya, Bang. Alamak, berat ini Bang. Seperti Saudara, Yudas, seperti Tedeas gitu loh. saudara gini. Menurut Yesus di dalam Yohanes 16 nomor 7 adalah benar kata kalian adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran atau penghibur itu tidak akan datang. Jadi aku Yesus harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang. Aku harus pergi. Sekarang menurut Yesus, yang datang setelah Yesus pergi, Yesus atau roh kebenaran? Yesus dan roh kebenaran itu sama, satu. Nah, kalau Yesus dan roh kebenaran itu satu, kenapa dia harus pergi? Kalau ternyata dia adalah roh kebenaran itu juga. Kata Yesus, Begini, aku dia- harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu. Nah, Hmm. itu dia pergi, disalibkan, mati dan bangkit ke surga. Itu yang untuk menebus dosa kita gitu loh. Itu kan Kalau dia tidak melakukan itu, lagi malah. kepagan bukan lagi dong. mundur. Iya betul. Abang kan mengarah Enggak, ke situ. sekarang menurut Yesus yang datang setelah Yesus pergi siapa? Roh kebenaran atau Yesus? Ya sama aja, Yesus itu ya roh kebenaran. Coba Anda baca Yohanes 14 nomor 26. Kalau Yesus aja sama aja. Coba Anda jelaskan ke saya. Baca dan jelaskan. Apakah yang datang itu Yesus adalah Roh Kudus sama aja dengan Yesus? Silakan. Yohanes 14 nomor 26. Yang lain dengarkan, yang di YouTube dan yang di TikTok ini kurang lebih 5.000 orang dengarkan. Yohanes 14 nomor 26. Apakah Yesus sendiri yang datang? Silakan Anda bacakan. Yang keras. Baca. Yohanes berapa, Bang? 14 nomor 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terus salahnya Mengutus di mana? yang diutus oknum lain atau bukan? Ya sama aja loh, Bang. Loh, Yesus, kok sama Bapa, aja? Allah, Roh Kudus Kok itu sama aja, satu. Kok sama aja? Coba dibaca lagi sebelum mundur ke data nomor 16-nya. Coba dibaca lagi sekali lagi, Bang. Please. Sekali lagi. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke, nomor 16-nya boleh.
Yohanes 14 ayat 16 bang. Iya. Nah ini kuncinya ini di sini. Siap-siap tepuk tangan yang lain. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong apa? Yang lain. Tepuk tangan. Allahu Akbar. Masalah. Bukan karena cincin ya, tapi Yang karena lain itu- Yesus. Loh, Nah, kita jangan yang lain, sepenggal dong. yang lain baca-baca teruskan. Di situ jelas dikatakan penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, Oke. yaitu Roh kebenaran. Kebenaran. Dan Roh kebenaran itu adalah yaitu Yesus sendiri. Di mana dalilnya Yesus adalah roh kebenaran? Gimana bang? Dalilnya Yesus itu adalah roh kebenaran. Silakan. Bentar ya bang. Iya, silakan. Nah, Mana? Kalau nggak Aku salah- akan Bukan. minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang yaitu satu Bapa seorang Yesus. penolong lain. Hei, Iya. hei, di mana logika Jiwa Anda? ini nggak ngerti ini. Di mana makanya logikanya? begitu. Bukan logik, kita berikan. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Kan udah saya katakan Yesus dan Roh kebenaran itu satu. Baik Penolong Bapa lain kok maupun Yesus. Abang, penolong Oh. lain kok Yesus? Kok bisa? Kok bisa apa aja? Kok penolong lain kok Yesus? Aku akan minta kepada Bapak. Siap komandan. Bapak, tolong utus penolong lain selain daripada aku. Juma. Memang nggak Begini nyambung loh, kalau begini ngomong ini loh. sama si Juma ini. Roh Yang itu. mana yang gak nyambung, saya atau Anda sih? Yesus minta kepada Begini. Bapak agar Bapak mengutus penolong lain. Betul nggak? Betul. Kenapa dibilang kayak Yaitu- gitu, Bang Juma? Betul, yaitu mulai. roh kebenaran. Mulai Betul. lagi. Bukan, Mulai. betul yaitu roh kebenaran. Artinya begini. Iya, roh penghibur Contoh, lain. contoh roh begini. penghibur. Contoh, saya butuh pertolongan Yesus. Apakah Yesus harus datang dalam rupa manusia detik ini Loh, juga? itu Kan asumsi tidak. Anda. Nah, Kita itu berdalil, dia. jangan berasumsi. Kalau Bukan benar kita oke. bilang itu Oke. asumsi katanya. Oke, Juma. oke, tenang. Sekarang mari kita buktikan. Abang Sekarang kan kita mengatakan dalil bahwa Yesus roh kebenaran. Minta Oke. dalil toh? Oke, sekarang begini kawan. Coba Kita abang buktikan. buka Yohanes 14 ayat 6. Di situ jelas dikatakan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yes. Nah, terus Kalau begitu percayalah kepada Yesus bahwa Ya Yesus sudah. yang roh kebenaran. Dia kan saya akan katakan mengutus. tadi di awal sudah benar bahwa Yesus adalah roh kebenaran. Yesus Di mana menolong, dalilnya? memberikan Yesus loh, Di tadi mana jelas- dalilnya Yesus roh kebenaran? Tadi kan udah Tolong. jelas. Bu- Di mana roh kebenaran yang lain, penolong lain, penghibur lain yang datang atas nama Bapakku, yang diutus oleh Bapa atas namaku. Mana? Jadi kamu nggak percaya? Saya percaya Yesus itu utusan Tuhan untuk Bani Israel. Sekarang permasalahannya adalah roh kebenaran yang datang akan mengajarkan hal yang sama seperti yang Yesus ajarkan kepada muridnya Bani Israel. Betul atau betul? Betul. Nah, Bani Israel mendapatkan mandat Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Betul? Betul. Ketika Yesus datang, menurut Anda atau roh kebenaran yang datang, dia akan mengingatkan kembali akan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Betul? Betul dong. Bang. Nah, sekarang tunjukkan dalilnya di 13 surat Paulus itu. Paulus menerima surat untuk untuk Bani Israel.
Di mana Paulus mengaku aku diutus oleh guruku Yesus hanya kepada bangsa yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Please, bantu saya. Yesus berkata, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan semua perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, jangan semua, satu aja. Yesus pernah berkata, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tolong ucapan ini, kalau betul yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus atau roh kebenaran yang mengingatkan ucapan yang pernah Yesus ucapkan, di mana Paulus mencatat Yesus memerintahkan dirinya hanya untuk kepada domba yang sesat dari umat Israel. Silakan Anda tunjukkan. Kalau betul itu adalah Yesus atau betul itu adalah utusan Yesus yang datang kepada Paulus, maka Paulus akan menerima pengajaran-pengajaran yang Yesus pernah ajarkan kepada pengikutnya. Silakan. Apabila pelan-pelan bang. Ya, apabila roh kebenaran itu datang, dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Tolong, di mana Roh Kudus datang kepada Paulus atau Yesus yang asli datang kepada Paulus mengingatkan kembali, wahai Paulus, aku mengutus engkau hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ingat, Paulus berkata dalam Galatia 2 nomor 8, aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Pernahkah Yesus pernah mengajarkan itu? Di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pernahkah Yesus mengatakan hal itu? Tidak pernah. Berarti yang datang kepada Paulus bukan Yesus anak Maria, tetapi Kristus palsu. Sekira cukup saudara, mungkin ada oten yang Ya, dibawa. Pak. Yesus palsu itu adalah nabi-nabi palsu, Bang Juma. Roh kebenaran ini adalah Roh Kudus. Udah mengerti, Roh Bang Kudus Juma? datang mengingatkan kembali kepada orang kalau dia itu ucapannya pernah diucapkan oleh Yesus. Misalnya, wa isqala Isa banu Maryam Enggak, Bang Juma. ya bani Israel inni Rasulullah Bukanlah dulu, Bang Juma. Yohanes Itu- 14:17. Ya, Itu yang Yohanes Yesus katakan. 17. Apabila roh kebenaran itu datang, maka dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Quran, ketika datang kepada Bani Israel, Al-Quran melalui Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. Ma kultum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan muridku menyembah apa yang aku kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang tidak kalian kenal. Jangan kau menyentuh aku Maria, tetapi datanglah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Berarti Roh Kudusnya datang kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad Roh Kudus. mengatakan, Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad. iya, Mana dalilnya Roh Kudus? Mana datang dalilmu kepada itu? Coba dulu. Nabi Mana Muhammad dalilnya? bang. Mana dalilnya? Kul man kana adu Jibril. Jibril Mana datang dalilmu? kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-Nahl ayat 102. Dinda Dito boleh dibacakan Al-Baqarah ayat 97. Kalau memang Kul nassalahu ruhul kudus Begini min bang, rabbik. begini bang, kita kan Kristen toh, kita nggak mengetahui arti yang abang bilang, terus artinya aja gitu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yang datang kepadamu itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Al-Quran kepadamu dengan kebenaran. ya, kalau Sedangkan memang di dalam kayak kitab- gitu, ya. Enggak, kalau Sedangkan memang di dalam- ada Roh Kudus kebenaran untuk si Muhammad, kenapa di agama Islam dibenarkan dusta? Itulah dulu. Nah, Hai, Yesus mengajarkan jangan berdusta. Kalau ia kita katakan semakin oke Nah. oke. Mari kita Oke, bahas ini. baik, begini, Bang, Mari kita begini. bahas. Baik, mari begini. mari. Sabar Perbedaan- dulu. Tunggu, Di tunggu, Islam saya diajarkan sedikit, boleh. saya sedikit dulu boleh. menerangkan. Begini bang, begini. Oke, Tunggu. silakan. Oke, sedikit saya mau menjelaskan toh. Di sini di ajaran kami Yesus jelas mengatakan dia adalah kebenaran. Oke?
Dan juga Yesus mengajarkan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang kepada Yesus. Nah, artinya di situ suatu perbedaan. Kalau dia kebenaran, kalau benar artinya tidak berbuat dosa toh. Iya, silakan. Oke. Di sini kan jelas Yesus mengatakan dan taat seperti Ya. ajaran Kristus. Oke. Pertanggungjawabkan kalimat Anda ya. Mohon maaf Yesus kepada orang yang Muslim, mohon maaf Oke, kepada sekarang- saudara Muslim. Berbalik kita berbeda 90 derajat. Artinya di Memang, dalam betul. Muslim, Betul. Gantian dalam kita Muslim ngomong, jelas saudara. mengatakan ya itu di mana saya mendengar seperti begini. Berbuat Apa? berzina, pokoknya berbuat dosa dan berzina maka kamu akan masuk surga. Apakah kita berbuat zina dan berbuat dosa itu masuk surga? Nah, itu sebuah perbedaan Biadab kita, juga. Bang Juma. Jangan pancing emosi saya, Bang ya. Mohon, please. Lanjut. Jangan Lanjut, kau berbicara mengenai agamaku tanpa ilmu, oke? Di Oke. dalam Islam dibolehkan 3 berbohong berpura-pura. Yang pertama, mendamaikan orang yang lagi berseteru. Yang kedua, menyelamatkan jiwa yang sedang terancam. Yang keempat, mendamaikan rumah tangga yang sedang retak. Boleh berpura-pura, boleh berdusta kepada istri, kepada orang yang lagi bermusuhan dan seterusnya. Itu dalam Islam. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara. Adakah di dalam ajaran agama Islam yang tidak ada ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan? Tunjukkan kepada saya satu saja yang tidak Berapa? didasari oleh kebohongan. Satu saja, silakan. Gimana? Tunjukkan satu konsep di dalam ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Satu saja. Kalau ada, ini cincin, kupindahkan semua ke kanan. Silakan. Di mana Kristen? Tunjukkan satu ajaran Kristen yang tidak didasari oleh kebohongan. Hukum Taurat. Maksudmu Kristen berbohong Hei, itu gitu? bukan ajaran Kristen. Cobalah. Kamu berbicara saja sudah bohong. Berbicara sedikit aja sudah bohong. Loh, Saya Bang minta Juma, dasar Kristen kekristenan bohong gitu. yang agama Kristen yang memiliki kaidah pengajaran satu saja yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Silakan. Apa Agama itu? Apa? Ya itu, hukum Apa? Taurat. Yesus mengajarkan jangan Hukum berbohong. Taurat itu begitu. hukumnya Bani Israel. Bohong. Anda bohong. Kelihatan kan tidak ada di dalam Yesus agama itu Kristen. mengajarkan Diam jangan dulu. berbohong, Ibu, Enggak. tolong ibu, please. Tidak ada di dalam agama Kristen itu yang tidak berlandaskan atas kebohongan. Semuanya kebohongan. Satu saja yang bukan bohong di Kristen apa? Kalau ada, saya pindahkan cincin saya ke kanan. Silakan. Kalau ada nih, tunjukkan kesempatan Anda menunjukkan kepada saya yang bukan kebohongan di dalam agama Kristen. Konsep ketuhanan, konsep kitab, konsep kenabian, konsep kerasulan, konsep keselamatan, tunjukkan satu aja. Pasti semuanya bohong. Tuhan menjadi manusia, mana dalilnya? Tuhan bisa dibunuh manusia, mana dalilnya? Tuhan dalam 3 pribadi, mana dalilnya? Yesus utusan untuk orang di luar Bani Israel, mana dalilnya? oke. Lukas, Markus, Matius, sabar. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Galatia adalah firman Tuhan, mana dalilnya? Yesus mengenal Kristen, mana dalilnya? Orang Kristen dijamin masuk surga, mana dalilnya? Nonsen. Hanya orang Islam ini rela menghabiskan waktu demi untuk menyelamatkan kalian. Kalau kita berbicara mengenai ketegasan, dalam agama Kristen tidak ada kebenaran satupun. Loh, itu udah salah, Bang. Coba tunjukkan kebenaran dalam Kristen, satu aja. Begini, mungkin ilmu kita belum, Tidak ada. abang belum. Gak ada kebenaran dalam Kristen itu. Kita berbicara mengenai kitab suci dulu. Kitab suci dulu. Lukas, Markus, Matius, Yohanes dan 13 surat Paulus ini
Kapan Elohim mewahyukan dan kepada siapa diwahyukan firman-firman tersebut? Hitung sampai 10. 1. Di mana Elohim berfirman kepada Lukas? Di mana Elohim berfirman kepada Yohanes? Di mana Elohim berfirman kepada Markus? Di mana Elohim berfirman kepada Paulus? Tidak ada. Hanya kami rela menghabiskan waktu untuk menyelamatkan kalian. Wahyu itu punya Yesus Wahyu itu, Kristus. nah itu bohong. Coba lihat. Bohong. Ada Bohong pasti. wahyunya. Di dalam Wahyu 1 nomor 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan oleh Bapa kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Pertanyaan saya, Iya. wahyu Iya. pertama yang diterima oleh Yesus di dalam Bible itu yang mana? 10 hitungan. 1. Wahyu ini ada Wahyu. Hitung Dinda. 5, 6, Wahyu Yesus Kristus kan? 7, Iya kan? 8. Lagu aku ambil. Kalian jangan kalian porsi waktunya Juma. Wahyu pertama yang diterima Yesus yang ada di dalam Bible itu yang mana? Nggak ada, Bang. Cuman Ada. kami ini karena kami Ada, rahmatan lil Dina. alamin, kami habiskan waktu untuk mengajarkan kalian kebenaran. Kalau kami keras dan tegas, kalau kalian menghujat agama Islam, kami pun bisa tegas dan kami telanjangi ajaran kalian. Iya, itu terserah Paham ya? kamu, Bang. Baik. Karena Anda tidak sanggup, kembali Oke, saya baik. pakai cincin. Coba saya bertanya satu. Saya bertanya satu boleh bang? Silakan. Bagus tadi tempatnya cincin saya. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dialah jalan kebenaran dan hidup? Al-Quran Bahwa dia mengatakan, kebenaran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang mencintai pencipta, yang ingin dicintai oleh Allah pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya dan dosa-dosanya ingin dihapuskan seluruhnya, maka fattabi'uni, ikutilah aku Nabi Muhammad. Al-Quran surah Ali Imran Mana ayat tertulis 31. itu? Allahu Akbar. Di mana tertulis? Wahyu si Muhammad aja pun nggak ada. Gimana pula kita mau mengikuti dia? Di mana si Muhammad membilangkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal? Di mana? Ambil. Aku masuk syahadat aku hari ini Juma. Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Umatnya kada aflahal mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Kata akulah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Tapi ada seorang pun yang Bu, dengar dulu, pada Bu. Bapak melalui. Bu, Ah, dengar mana? dulu, Bu. Bu, dengar dulu, Bu. Mana yang tertulis aku syahadat Aduh. aku hari ini? Surah Oke, dengerin. Al-Mu'minun. Kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Alladzina yaritsunal firdaus. Mereka lah orang-orang yang mewarisi firdaus. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Siapa orang yang salat ini? Siapa orang yang mukmin ini? Orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Apa yang diberikan kepadanya? Surga firdaus. Di mana tertulis? Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Sekarang tunjukkan kepada saya siapa yang ke gereja ibadah minggu mewarisi surga. Di mana tertulis? Nggak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Dah selesai kalau gitu. Nggak ada sudah. Artinya begini loh bang. Udah nggak ono. Saya pakai cincin lagi. Begini loh. Tadi kan pertanyaan saya jelas. Kalau nggak ono ya sudah, Bang. Kosong. Begini, pertanyaan tadi kan jelas. Di mana Nabi Muhammad mengatakan dia jalan kebenaran dan hidup, gitu. Loh, kok harus Kalau sama dengan begini, dalil Anda? oke, Sekarang tidak- kenapa harus sama dengan dalil Anda? Oke, Pola kita berbeda. Oke. Nabi Muhammad ini suci kan? Suci Iya, kan? betul. Yes. Orang suci itu artinya tidak bisa
digodai oleh dosa. Benar tidak? Yesus aja digodai iblis kok. Apa pula orang ini? Artinya begini. Oke, digodai Yesus iblis. dicoba oleh Iya, iblis. dicoba iblis. Nabi Muhammad tidak pernah Mam- digendong, tidak pernah dibopong, tidak pernah didenge oleh iblis. Yesus kemana-mana diobok-obok sama iblis. Loh, Kok bisa kayak siapa gitu pertanyaan? siapa bilang Muhammad Matius tidak 1, pernah Matius diapai 4 nomor iblis? 1. Enggak, pertanyaan di mana Nabi Muhammad saudara tunjukkan. tidak Saudara dikenai oleh tunjukkan iblis? kepada saya di mana Nabi Muhammad dibawa oleh iblis. Di mana tertulis? Bukan enggak harus Hah? dibawa. Yesus Terkena- dibawa. Yesus dibawa oleh iblis. Matius 4 nomor 1. Oh, oke. Lukas oke. 4. Oke, jadi Nomor pertanyaan 6. saya Oke, jadi pertanyaan saya begini. Loh, kok Jadi dirubah kalau- pertanyaannya? Bukan dirubah, merujuk kepada pernyataan Abang. Jadi yang dibawa-bawa Loh. oleh iblis itu ke padang gurun, ke atas gunung, ke bumbungan bait suci, Yesus atau Nabi Muhammad? Yesus. Yesus. Yang mati terkutuk di atas salib, Nabi Muhammad atau Yesus? Itu bukan mati terkutuk, Bang. Lalu mati apa? Mati mulia. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati di atas tiang salib. Galatia 3 nomor 13. Siapa yang mati secara terkutuk? Nabi Muhammad atau Kristus Tuhan Anda? Loh, Kok lo lari malah ke situ. lah, Pertanyaan saya gimana tadi. dong? Anda ingin Kalau membandingkan memang tuh lari kan? ke situ cuma Permasalahan tadi kalau lari ke situ cuma kalau di kesini Permasalahan tadi kan pertanyaan saya tadi kan Bilang mengarah Ya. kepada terkutuk Ini Bang. sudah lari dari Nabi tema kita ini, Muhammad. udah jauh kali Udah dari ada tema lagi ini. tuh, Udah Nabi jauh. Muhammad. Makanya Nabi Udah jauh Muhammad kan makanya kepada cuma di orang begini. Kristen itu Hmm. tidak ada lagi apa cuma apa namanya siksa Tidak ada kubur, apa? tidak ada lagi. Soalnya Iya, siksa itu kubur kata itu siapa? Kata Nah, siapa? begini. Kata siapa? Kata siapa? Enggak ada sisa kubur. Sebentar dulu, Bang. Pertanyaan saya belum clear. Tadi kan saya mengatakan Nabi Muhammad adalah orang suci. Yes. Ya toh? Terus? Nah. Iya. Tadi Terus? kan Abang bilang di mana Nabi Muhammad dicobai atau diapai oleh iblis. Ya toh? Iya. Pertanyaan Abang Di toh? mana dia? Di mana dia Oh, di bawah? Oke, jadi Di bawah. jadi Nabi mana yang terkena oleh sihir kalau nggak Nabi Muhammad? Ya, Nabi Muhammad kena sihir. Sihir itu iblis Oke. atau enggak? Oke, iblis. Iya, pertanyaan- Betul itu. Ah, nah. Iya, iblis. Nah, Oke, para mana manusia kena sihir daripada Tuhan kena mati? Loh, aku tanya dulu. Jangan lola. Para mana manusia kena sihir daripada Tuhan dibunuh? Para mana? ini bukan cerita para pembacanya, Bang. Jelas Yesus mati untuk menebus manusia. Itu menurut jelas, saudara. loh. Itu Bukan menurut menurut. saudara. Di mana dalilnya? Yesus mati Di karena mana dosa dalilnya? kita, Bang Juma. Sabar. Di mana Jadi kalau dalilnya? kena sihir ini karena Di apa mana gitu? dalilnya? Di mana dalilnya? Tuhan pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa dengan menggunakan tumbal manusia. Silakan. 1. Yohanes 3 ayat 16, Bang. Jelas dikatakan. Karena Di begitu- situ bukan berbicara mengenai tumbal, kecuali Anda ingin berubahnya. Begitu besar kasih karunia Loh. Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tumbal, gitu. enggak. Sehingga Jadi- Dia jadi- menganugerahkan Oh, anaknya gini. yang tumbal. Jadi kalau segala Sehingga sesuatu- Dia menganugerahkan Loh, anaknya yang tumbal, begini gitu. loh, Bang. Ada berbicara tumbal di situ atau tunggal? Kosa kata kan kita ini berbicara luas. Iya. Enggak Begitu selamanya- besar kasih Loh. karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, kan, bukan tumbal, kan? Iya, tunggal. Yang Ini saya tanya, di mana Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menumbalkan anak manusia? Di mana tertulis? di situ sudah jelas Yesus. Di situ bukan tumbal, di situ tunggal. Coba Bang baca dulu deh. Yang bilang- Yohanes 3 ayat yang 16. bilang- Saya baca, Siapa saya ulang, Jemaah? saya ulang. Begitu besar kasih karunia Bapa akan dunia ini sehingga Ia menugerahkan anaknya yang tunggal.
Barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup. Barang siapa yang tidak percaya, dia akan mati dalam dosanya. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada berkata Yesus ada di sini, ada Yesus di sana? Percaya atau jangan percaya menurut Yesus? Jangan percaya. Jangan percaya. Kenapa Anda kemudian percaya kepada Paulus? Itu kan Yesus nggak datang kepada Paulus itu sebagai rupa manusia, jelas tadi dikatakan. Dalilnya Tidak kan dia katakan, Yesus tidak mengatakan dalam rupa Ya ini, dalam rupa itu. Tuhan. Yang jelas, saudara, Kok jangan enggak? dipelintir dalilnya. Jangan dipelintir. Apabila dalil mana? ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Dalil Tidak mana, dikatakan Yesus dalam bentuk roh, Yesus dalam bentuk daging, Yesus dalam bentuk roti. Tidak dikatakan. Yang penting orang itu mengaku bertemu dengan Yesus dalam bentuk apapun Yesus datang. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Betul tidak? Betul. Bagus. Kenapa? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menunggahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Percayakah Anda ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Iya, itu nabi-nabi palsu yang bilang itu. Nah, Kita berbalik-balik terus ini loh pertanyaan Bang. Memang karena Anda Artinya membawa dalil Bu- Yohanes yang Anda bawa itu, Yohanes 3:16 itu adalah dalil yang menekankan agar Yesus dipercayai, sedangkan Anda tidak percaya Yesus. Ya percaya. Kalau Anda percaya Yohanes Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Maksudnya gimana Bang? Enggak tahu Coba juga, ulang, Bang. aku juga enggak tahu. Macet-macet. Iya macet, betul. Itu Macet, artinya begini loh Bang. Apa lagi artinya? Coba bisa Abang ulangi yang Abang katakan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Benar. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel, yang sesat dari umat Israel. Anda percaya? Nah, percaya. Oke. Nah, artinya begini. Domba yang Oke, ya. hilang artinya Berarti sabar. Bukan domba hilang, domba yang sesat dari umat Israel. iya. Jadi ketika Anda percaya bahwa Yesus diutus hanya kepada umat Israel saja, yang sesat dari umat Israel, lalu Paulus datang mengatakan aku diutus untuk Yesus kepada non-Yahudi, siapa yang Anda percaya? Yesus hanya untuk Bani Israel atau Yesus untuk seluruh bangsa? itu Begini loh, cuma Bang. itu hanya untuk domba-domba yang hilang, artinya domba yang hilang itu artinya orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan dosa, yang hidup Dari dalam mana dosa. Anda mendapatkan data itu? Domba itu Bani yang bilang itu Israel. seperti Yuma. Loh, Domba itu Bani Israel. Di luar itu bukan domba. Mau bukti? Saya kasih bukti. Terlalu jauh kalau Kristen. Aduh, Terlalu mimpi kalau pastor. Terlalu berangan-angan kalau kemudian pendeta. Terlalu berhalusinasi kalau jemaat gereja. Seorang wanita Kanaan aduh, di dalam Matius, Juma. sabar.